kawan-kawan semua, selamat berbahagia, selamat menyaksikan ke dalam video saya. Kali ini saya ingin menjelaskan terkait apa itu filologi ya. Pada pertemuan awal ini, di awal pertemuan ini, saya berharap kawan-kawan semua dalam kondisi sehat, baik keluarga, sanak famili dan seterusnya ya. Saya berharap semua dalam kondisi sehat. Perlu kawan-kawan ketahui, filologi ini sudah ada semenjak lama ya, sekitar abad ketiga ya, abad ketiga. Nah, secara etimologi, filologi itu philo itu artinya cinta ya, kemudian logos itu kata, jadi cinta kata ya, cinta kata artinya. Nah, menurut Prof. Syarif ya, Profesor Syarif Hidayat ya, filolog dari Universitas Pajajaran, menurut beliau filologi itu adalah senang belajar, senang ilmu, senang kesusastraan dan seterusnya. Nah, sedangkan secara istilah begitu ya, ilmu pengetahuan tentang segala sesuatu yang pernah diketahui orang. Ada juga yang berpendapat filologi itu adalah studi sastra ya, secara ilmiah. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwasanya filologi itu adalah studi bahasa, studi linguistik. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwasanya filologi itu adalah studi teks. Nah, yang menarik adalah menurut Dr. Undang Ahmad Darsa, filologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sejarah, budaya, pengetahuan masa lalu, nah melalui naskah. Nah, naskah itu adalah warisan budaya ya, yang merekam jejak budaya masa lalu begitu. Bentuknya di dalamnya ada tulisan begitu, ada teksnya. Nah, fungsinya beragam begitu, fungsinya beragam. Mungkin salah satunya tadi yang saya sebutkan sebagai perekam jejak ya, perekam jejak masa lalu. Nah, di sisi lain, naskah itu juga bagian dari warisan budaya. Karena ini bagian dari warisan budaya, maka jelas dia sebagai identitas bangsa begitu. Naskah-naskah kuno ini atau rekam jejak masa lalu yang ditulis itu begitu, itu adalah bagian dari objek kajian filologi. Nah, filologi itu sendiri itu turunan dari ilmu sosial dan humaniora ya. Jadi di bawah ilmu humaniora itu ada bahasa, ada ilmu sejarah, ada sastra, kemudian antropologi, kemudian kajian budaya dan seterusnya. Nah, kemudian ada filologi gitu. Jadi bagian dari ilmu budaya, bagian dari ilmu humaniora maksud saya, bagian dari ilmu humaniora. Nah, di dalam filologi tadi kan atasnya adalah ilmu sosial ya, ilmu sosial dan ilmu humaniora. Kemudian turun di bawahnya ada filologi pecahannya ya,
Kemudian di bawah filologi itu nanti akan dipelajari tentang naskah tulis tangan ya. Naskah yang ditulis dengan tangan. Kemudian ada lagi naskah cetak. Nah, naskah tulis tangan nanti ada banyak ya. Ada kodikologinya, ada tekstologinya begitu. Ada otograf yang akan dibahas itu, ada arketip, ada hiperketip, ada versi, dan seterusnya. Nah, yang terekam di dalam naskah itu gitu ya, tentang masa lalu itu beragam gitu. Ada isinya tentang kitab-kitab tasawuf begitu. Ada tentang fikih, ada juga cerita-cerita gitu ya, cerita rakyat, ada syair, macam-macam. Ada juga jimat, ada juga raja, ada juga dalam berbentuk kitab suci ya, kitab-kitab suci. Kemudian medianya itu gitu ya, medianya itu dibuatnya ada yang dari lontar itu kalau ada yang menyebutnya siwalan, ada yang menyebutnya juga lontara ya. Nah itu diambil yang muda begitu ya, kemudian direndam sedemikian rupa beberapa hari, kemudian setelah itu direbus, dikeringkan. Setelah dikeringkan nanti jadi lembaran ya, jadi lembaran, kemudian dipotong rata, dijahit, disatukan, baru di atasnya digurat. Digurat dengan pisau ya, pisau pangot begitu, baru digosok dengan kemiri bakar begitu. Jadilah tulisan tangannya begitu. Ada juga yang terbuat dari papirus ya. Papirus ini biasanya Mesir ya, Mesir. Kemudian kalau di Indonesia itu ada juga yang menggunakan dengan mulberry papiera ya. Jadi dari kulit pohon mulberry begitu. Kemudian dipukul-pukul, kulit kayu itu dipukul, kemudian direndam, direndam, diperam begitu ya. Kemudian dikeringkan, maka jadi lembaran begitu dari kulit kayu. Nah ini biasa ada yang menyebutnya dengan saeh ya, kertas saeh gitu. Di Jawa atau di Madura ya, di Jawa Timur atau di Madura itu ada yang menyebut dengan deluang ya, menyebut dengan deluang. Silahkan cek di video saya yang sebelumnya, di sana sudah banyak ya saya share di video saya yang sebelumnya. Silahkan dicek bagaimana pembuatan lontar dan seterusnya. Ini adalah bagian dari kajian filologi gitu. Nah, tidak hanya itu saja yang bisa dikaji di dalam ilmu filologi begitu. Misalkan terkait isinya begitu. Semisal ditemukan naskah kitab suci ya, kitab suci isinya, apakah ada kesalahan tulis, apakah ada penomoran halaman, apakah ada paragraf yang hilang. Ini bisa dibandingkan. Nah ini bisa dikaji dari sudut pandang sastra semisal begitu. Kalau sifatnya puisi ya, syair yang hilang baitnya begitu. Kalau kalau kitab-kitab agama begitu ya, bisa dengan membandingkan antara satu naskah dengan naskah yang lainnya begitu. Nah, untuk bisa membandingkan antara satu naskah dengan naskah yang lain, maka naskah yang lain kita harus juga temukan begitu. Bagaimana kita bisa menemukan? Oh, banyak sekali. Sekarang naskah-naskah kita sudah ada terkumpul di
museum, di perpustakaan, di arsip ya, lembaga-lembaga arsip. Bahkan sampai saat ini ada yang masih tersimpan rapi di masyarakat secara luas. Memang tugas filolog itu berat, mencari, menelaah, mengkaji isinya begitu. Nah, dengan metode filologi tentunya, jika ingin membandingkan tadi ya, jika kita ingin membandingkan apakah ada kesalahan tulis di dalam naskah atau tidak. Apa sih perlunya kok harus digali, harus dibongkar ya? Ya menurut saya perlu, karena itu identitas kita begitu. Siapa sesungguhnya kita ini begitu. Bangsa kita ini seperti apa dahulunya begitu. Nah, itu bisa dijadikan pemacu ya, pemacu kita dalam berbudaya, dalam berbangsa. Tidak hanya itu, semisal kalau tidak ada naskah antropologi, ya antropologi lah, astronomi lah ya. Kalau naskah astronomi itu tidak terbuka, mungkin teropong Hubble istilahnya itu, teropong bintang itu mungkin belum tercipta begitu ya. Karena adanya naskah-naskah astronomi itu, maka ilmu pengetahuan itu berkembang begitu. Kenapa ya? Karena dibongkar begitu. Karena dibongkar ilmu-ilmu warisan, wawasan, rekam jejak masa lalu itu dibongkar. Setelah itu dipelajari dari filolog ya, dibaca oleh kawan-kawan filolog, kemudian nanti berkolaborasi dengan ilmuwan-ilmuwan lain, maka ilmu pengetahuan semakin berkembang. Dalam mempelajari filologi, ilmu filologi ya, mempelajari ilmu filologi ini perlu kesabaran ya, perlu kesabaran, ketelatenan, banyak membaca, dan juga yang terpenting adalah banyak terjun ya, terjun ke masyarakat begitu ya, untuk minimal menelusuri lah jejak-jejak naskah yang masih tersisa di masyarakat yang belum tersentuh. Dan ini perlu keinginan yang kuat menurut saya. Filolog tanpa praktek sulit ya, karena filolog itu harus praktek. Silahkan kawan-kawan terjun ke masyarakat, tanyakan kepada sanak saudara, kakek, ibu, ayah, pernahkah melihat naskah? Selain menanyakan, juga bisa melihat gejala-gejala yang ada di sosial ya, sosial masyarakat. Semisal di dalam satu daerah itu terdapat pesantren tua begitu ya, yang memang sudah ada sejak dahulu. Artinya di tradisi pesantren kan ada tulis menulis begitu, maka patut dicurigai di daerah itu ada naskahnya. Atau memang di daerah yang adat istiadatnya hidup begitu ya, biasanya catatan-catatan adat itu juga tersimpan di pemangku adat di daerah-daerah itu. Kemudian bisa menanyakan kepala kampung, tokoh masyarakat, dan seterusnya. Ada banyak cara kita untuk menelusuri, mencari tahu demi kepentingan ilmu pengetahuan begitu. Kita terjun mencari rekam jejak nenek moyang kita, budaya masa lalu kita, identitas kita yang terekam di dalam naskah. Jangan bosan untuk belajar tentang ilmu filologi, terus semangat. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.